Hai Skandinavian Lover, Assalamualaikum. Ya, jumpa lagi dengan saya Robi dari Skandinavian. Di video kali ini kita akan bahas bahan yang dipakai untuk customize furniture untuk interior. Dan ini juga bahan-bahan yang dipakai sama Skandinavian. Kita akan terangkan satu persatu ya. Nih, kita ada sampelnya banyak. Lapis bahan. Ini ada satu-satu. Saya akan terangkan ini yang kita pakai dan yang sering dipakai sama Enterland juga. Akan saya tunjukkan. Oke, kita lihatkan satu persatu. Oke, ini bahan punya Skandinavian. Nah. Oke, ini bahan yang tadi saya ceritakan ya. Satu persatu akan saya terangkan. Oke, pertama ini ada namanya blockboard. Nih ya, saya ambilkan tuh juga. Nah, ini kebetulan sampel ini material buat ini. Bahas sedikit ya. Ini namanya wadah lampu ya. Wadah lampu LED strip. Jadi nanti kalau lemari-lemari ambalan yang ada lampunya itu kita masukkan ke sini untuk balik di sini. Ini cuma dicoba, simple tapi rapi. Nah, ini ini namanya blok melamento. Nah, ini modelnya adalah kayu yang jadi balok-balok kayu gitu di press dengan kayu tipis kanan atas bawahnya. Nah, ini namanya blockboard melamento. Nama melamento ya putih ini dua muka. Jadi ada namanya melamento satu muka, nah ini kebetulan dua muka. Ini biasanya digunakan untuk ambalan-ambalan dalam lemari, jadi lebih kokoh menggunakan blockboard atau pintu ya. Nih, kemudian ini blockboard melamento dipakai, jadi bahan tuh saling terkait, nggak bisa berdiri sendiri. Kamu sana ini beda lagi, enggak. Nah, ini ya tadi sama blok melamento ini utuhnya kayak gini kira-kira. Nah, di dalamnya ada kayu, jadi di pabrikan itu kayu-kayu balok-balok itu disusun ya, ditata, kemudian dipres, ditutup dengan lapisan kayu tipis ini. Nah, ini utuhnya. Nah, kalau melamento dikasih lapisan putih lagi ini. Nah, ini biasanya buat ambalan dalam lemari, jadi efektif. Nggak perlu nempel lagi di baliknya, tapi udah belak-belik putih gitu ya. Berikutnya ini sama, cuman beda ketebalan. Ini beda-beda tipis. Oke. Nah, ini di blockboard sendiri itu pilihan juga ada dua, ada sengon sama meranti, cuman beda harga. Nah, ini kalau namanya blockboard, ini blockboard bukan blockboard melamento. Nah, ini biasanya buat pintu-pintu lemari, buat body lemari, jadi lebih kokoh. Jadi kalau blockboard itu sifatnya lebih ketas, lebih kokoh lah gitu dibanding yang lapis-lapis ini. Kemudian ini, nah ini namanya kalau di kalangan biasanya orang umum menyebutnya triplek ya, atau ya plywood. Jadi ini semua plywood sampai sini, cuman beda jenis-jenisnya. Kalau ini namanya bisa disebut triplek melamento. Nah, jadi ada lapisan melamentonya, tapi ini yang model press per lembar-lembar. Jadi kalau multiplex seperti ini ya, jadi ini ada lembaran kayunya, kemudian ada semacam ini bubuk lemnya yang digabung sama bubuk dan kayu lagi, bubuk lagi dan kayu lagi, seperti itu. Nah, ini kayu olahan semua, sudah diolah di pabrik ya, artinya pressnya sudah bagus, sudah diperhitungkan, enggak sembarangan. Dan ini
sama triplek Milamento satu muka. Nah ini yang 18 mili, biasanya langsung buat pintu lemari juga sama, cuman ini bentangan-bentangan kecil. Kalau ini yang berobat untuk bentangan-bentangan besar, jadi lemari yang panjang, pintunya besar gitu. Ini triplek ya, atau multiplek atau plywood sama. Nah ini yang istilahnya bilang mentah gitu kan, karena nggak ada mintonya. Nah, ini bisa buat teman-teman buat ketebalan, buat apa namanya, penebalan body gitu kan, rangka itu. Nah itu bisa pakai ini. Nah ini tebal 9 mili ya, ini sekitar 9 mili. Nanti ada pilihan, jadi yang triplek ini dari 18, 15 sampai ke 3 ya, 3 mili. 3 mili paling tipis. Nah ini 3 mili tipis, tapi ini semua dibutuhkan, jadi satu kesatuan. Kalau bikin furniture tidak bisa semua langsung 80 semua tuh, nanti akan berat sekali. Sama triplek Milamento satu. Nah selain plywood kita juga ada namanya MDF. Nah ini kalau bahannya sendiri dari seperti serbuk kayu ya. Nah kalau teman-teman pernah lihat di Informa atau Olimpik gitu kan, ada ya yang mirip ini, cuman kalau ini kan lebih besar pori-porinya, teksturnya juga lebih kasar, beda jenis tapi hampir sama. Ini namanya MDF. Nah kalau MDF ini sifatnya tidak seperti plywood. Kalau plywood kan karena cipratan air masih tahan, tapi bukan berarti kuat ya, dia tetap akan kalah kalau berkali-kali kena air. Nah, kalau MDF ini kena air sedikit nanti bisa apa istilahnya, jadi bubur, lembut, jadi empuk dan mudah cair, mudah buyar gitu loh, mudah ngepiar, jadi berantakan. Ininya enggak sekuat plywood. Nah kenapa dengan seperti karakter seperti itu terus kita pakai? Nah plywood ini MDF ini sangat mudah untuk pemotongannya, cuman kurangnya ya dia berat ya, ketika berat banget, tebal, apalagi yang 18 mili itu lebih berat sekali. Nah plywood MDF ini sering kita gunakan untuk yang bagian-bagian aksesoris, atau yang seperti yang bagian aksesoris dinding panel yang seperti kotak-kotak itu, atau bidang-bidang shaft gitu ya, pengulangan repetisi itu kita pakai MDF dengan finishing buku. MDF itu bagus, jangan HPL, karena kan dia halus, nggak bisa gigit untuk lapisan HPL-nya. Nah ini kita pakai untuk yang tidak menempel tanah ya, jadi misal panel-panel di dinding bagian atas atau di atas meja gitu, ada panel-panel gitu yang di kamar gitu, atau dijadikan headboard itu. Nah itu bisa MDF jadi pilihan, karena dia mudah untuk dibentuknya dibanding plywood. Tapi ya perlu diingat jangan sampai bagian bawah, apalagi kamar mandi. Nah jangan pakai MDF. Sebenarnya ada MDF yang tahan air, namanya HMR. Nah itu nanti kita bahas lain waktu, karena itu jarang yang pakai ya, karena harganya juga cukup tinggi, tapi kegunaannya luar biasa sih fungsinya. Nah ini kita juga ada pengerjaan dengan bahan PVC foam board. Nah ini kembangan material terbaru ya, keren. Jadi ini enteng, tapi kalau berat, kalau udah banyak komponennya. Ini foam board, jadi PVC foam board, kayak PVC yang buat bahan-bahan pintu kamar mandi itu. Nah karakternya mirip lah, cuman ini untuk furniture. Nah ini kelebihannya dia tahan air. Nah kita cemplung ke air itu dia nggak bakal bukan busuk ya, nggak akan rusak, nggak akan lembek atau kemudian jadi rapuh gitu ya, melempem gitu, enggak, dia tahan. Dan ini juga tahan rayap nggak doyan. Ini salah satu pilihan
material yang bisa digunakan untuk dapur yang ketika ingin menghindari rayap ya. Cuman ini lebih tinggi dibanding plywood. Ini bisa 2-3 kali lipatnya harga plywood. Tapi ya terbayarkan, dia tahan rayap. Dan ini lebih bagus dan disarankan pakai duko untuk finishing penutupnya. Ini udah halus dan bagus. Cuman kekurangannya ini agak empuk dia. Jadi ketika di pojok itu nanti ini udah melengkung. Nah, gampang gitu loh. Gampang ini. Tapi ya itu dia tahan rayap. Tapi bukan bertahan api ya, karena foam ketika kena api ya bisa leleh. Itu. Tapi ini semua juga kena api ya bisa bahaya. Nah, ini pilihannya mirip plywood. Jadi ada yang 18 mili, 15, terus ada yang 3 mili, 9 mili gitu. Sama persis. Jadi ini bahan pengganti plywood yang tahan rayap. Nah, ini semua bahan utama ya plywood ini kan mentah semua. Nah, nanti finishingnya itu banyak kita menggunakan HPL. Nah, ini HPL high pressure laminate ya. Kita ada beberapa merek yang kita pakai, ada Taco, Heika, ada Kata, Omega, kemudian Elegan, Himmel. Nah, nanti ada beberapa yang kita sudah review ya, kayak Elegan, Heika. Nanti kita review lagi di merek-merek lain. Nah, ini salah satu yang kita pakai sini sampel adalah punyanya Taco, tipe top solid warna. Nah, ini salah satu sampel. Nah, ini yang untuk melapisi furniture di interior. Nah, ini namanya HPL. Dia cuman di bawah 1 mili, 0,1-0,2 mili. Nah, di baliknya tuh permukaannya kasar. Nah, ini tuh untuk dikasih lem dan kuning. Nah, ini untuk perekatnya, jadi supaya lemnya itu masuknya itu kasar jika dikasih lem. Nah, ini akan mengisi sela-sela ini, jadi ketika dilengkan bisa rapat, bisa saling mengikat gitu. Udah kan? Oke, ini sekilas pengetahuan bahan dari bahan yang kita pakai. Monggo teman-teman jika ingin melihat sampel pekerjaan atau yang lebih lagi, silahkan ke workshop kami Skynalan atau kontak Skynalan, nanti juga akan diarahkan ke sana. Oke, sekian video dari kita tentang bahan interior yang bisa dipakai. Oh ya, satu lagi, plywood itu ada 2 tipe. Yang pertama, plywood untuk bangunan atau konstruksi. Itu beda sama plywood untuk furniture ya, jangan disamakan. Itu biasanya buat bagging bangunan itu kan. Nah, kalau itu di toko bangunan biasa ada, cuman kualitinya kurang bagus. Kalau untuk furniture dia pasti ada lengkungnya, tampilan-tampilannya, karena emang bukan buat furniture, seringnya buat bagging, buat di bangunan ya, buat cetakan cor, kolom gitu kan, untuk bikin bagging untuk konstruksi. Nah, itu berbeda, makanya jangan salah beli. Pastikan kalau beli plywood, belilah ke tempat toko interior, jangan ke toko bangunan. Ke toko bangunan berarti plywoodnya standar untuk bangunan gitu. Oke, thank you semua yang telah mengikuti video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sehingga bermanfaat bagi yang lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.